Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rania Putri Luistianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah podcast. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian dong ya. Saya ditemani oleh teman saya. Monggo Mbak Rafika silahkan perkenalkan diri kepada teman-teman semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafika Stianingrum. Jangan kaget, emang nama kita sama, tapi kita bukan anak kembar. Iya, sama-sama Stianingrum ya Mbak ya. Iya. Jadi kita mau bahas apa Mbak kali ini Mbak? Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai adab berteman menurut ajaran Islam. Nah, menarik bukan? Tentu saja menarik dong ya. Nah, seperti yang kita alami, saya alami, Mbak Rafika alami, mungkin teman-teman juga mengalaminya, bahwa dari kecil itu kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan ketika kita masuk sekolah, kita diharuskan untuk berkenalan dengan orang lain, mengenal orang lain, sehingga kita memiliki seseorang yang bisa disebut sebagai teman. Bahkan sampai sekarang pun di dunia perkuliahan, kita juga diharuskan memiliki banyak teman. Nah, namun yang ingin saya tanyakan di sini, menurut Mbak Rafika sendiri, dengan siapa saja sih kita boleh berteman? Mungkin Mbak Rafika bisa menceritakan sedikit mengenai circle pertemanan Mbak Rafika sebagai gambaran untuk kita semua. Oke, temanya agak deep ya. Langsung saja, sebelumnya saya pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa dalam memilih teman itu kita harus selektif atau milih-milih. Yang tidak boleh itu ketika kita berbuat baik kepada seseorang. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang walaupun orang tersebut jahat dengan kita. Dan saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena apa? Karena saya melihat fenomena banyak sekali orang yang sering dicepuin oleh temannya sendiri. Maka menurut saya ungkapan tersebut cocok dengan apa yang terjadi sekarang. Definisi teman pun adalah seseorang yang sering berinteraksi dengan kita. Maka dari itu, saya sendiri mengkategorikan teman itu menjadi dua. Yang pertama ada teman biasa, dan yang kedua adalah teman akrab. Oh, jadi begitu ya Mbak ya. Jadi kita itu ketika berbuat baik itu tidak boleh memandang bulu. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada siapa saja. Nah, seperti yang Mbak Rafika katakan tadi bahwa di sini ada dua kategori yang dinamakan teman. Yang pertama adalah teman biasa dan yang kedua adalah teman akrab. Nah, teman biasa ini mungkin menurut pandangan saya itu kita bisa berteman dengan siapa saja karena kategorinya itu tidak terlalu dekat. Namun berbeda dengan teman akrab. Nah, menurut Mbak Rafika sendiri bagaimana sih cara memilih teman yang nantinya akan kita jadikan sebagai teman akrab menurut ajaran Islam atau cara memilih teman akrab sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam? Iya benar apa yang dikatain Mbak Rania tadi. Jadi untuk teman biasa itu menurut saya juga teman yang hanya sebatas kenal entah untuk urusan suatu pekerjaan ataupun yang lainnya. Dan menurut saya teman biasa itu tidak harus atau bahkan tidak boleh mengetahui sisi lemah yang saya miliki seperti itu. Contohnya ketika kayak teman di perkuliahan, jadi kita hanya bertemu di kampus saja dan hanya berinteraksi ketika ada pekerjaan yang terkait dengan perkuliahan. Dan untuk teman akrab adalah seseorang yang bisa menerima banyak kekurangan saya dan biasanya paling mengetahui sisi terlemah dari diri saya. Karena sebagai manusia, saya pasti ada sisi di mana saya menghadapi sebuah problem dan dengan teman akrab saya inilah saya akan mulai bercerita dan saling berkonsultasi. Jadi pada intinya itu kita memang boleh berteman dan berbuat baik dengan siapa saja, namun tetap dalam koridor teman biasa. Dan dalam memilih teman akrab, kita harus tetap pilih-pilih. Dan seperti Mbak Rania tanyakan tadi, untuk circle pertemanan saya itu saya mengikuti pepatah bahwa ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka pasti kita akan tertular bau wanginya. Nah, dan jika kita berteman dengan seorang pandai besi, kita juga akan tertular baunya yang tidak sedap. Sebenarnya cara memilih teman akrab itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Asr ya Mbak ya? Oh iya, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya bagaimana cara memilih teman itu sesuai dengan ajaran Islam gitu Mbak? Iya, oke.
Jadi di dalam Quran surat Al-Asr yang terakhir itu ada potongan ayat yang menjelaskan bahwa yang ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang artinya itu kita itu harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, untuk circle pertemanan, saya itu akan berusaha mencari teman yang berani melakukan hal tersebut. Jadi orang tersebut harus berani menasihati saya, begitupun saya juga tidak akan sungkan untuk menasihatinya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan kita harus cari orang yang nggak mudah baperan, Mbak. Oh iya, betul sekali. Karena yang baperan itu biasanya sulit ketika kita mau menasihati pun kita harus sangat berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya, gitu ya. Iya, benar sekali. Kemudian ini Mbak Rafika. Jadi pada intinya itu circle pertemanan itu, khususnya teman akrab, itu juga akan berpengaruh terhadap akhlak dan juga pola pikir kita sendiri ya. Iya, Karena benar sekali. pertemanan yang baik akan menjadikan kita juga seorang pribadi yang lebih baik. Begitu juga dengan circle pertemanan yang kurang baik akan menurunkan keimanan kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, gini Mbak Rafika, jadi kan dalam setiap pertemanan itu tidak mungkin selamanya berjalan dengan mulus. Terkadang ada juga kerikil-kerikil yang menjadi bumbulah dalam pertemanan itu. Aduh, bahasanya. Iya, karena saya juga mengalaminya seperti itu. Oke. Jadi bagaimana sih cara Mbak Rafika untuk menyelesaikan ketika ada permasalahan dalam suatu pertemanan? Dalam artian menyelesaikan masalah di sini tidak menyinggung perasaan teman Mbak Rafika, namun juga dapat menyelesaikan masalah itu. Oke. Jadi emang sebenarnya berteman itu kan ya menyatukan beberapa karakter ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi pasti setiap orang itu akan memiliki kesalahan. Dan tidak bisa kita pungkiri juga dalam berteman, pasti kita akan menemukan sebuah pertengkaran kecil ataupun besar di dalamnya. Entah baik karena salah paham ataupun yang lainnya. Namun salah satu yang sering saya temukan ya itu problem mengenai salah paham atau miskomunikasi, yang dimana sebenarnya itu adalah hal sepele, namun berujung pada pertengkaran besar sekali. Nah, itu juga pernah saya alami juga, Mbak. Nah, mungkin Mbak Rafika bisa sharing-sharing bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan itu dengan teman Mbak Rafika. Mungkin kalau Mbak Rafika pernah mengalaminya. Pasti. Untuk permasalahan salah paham itu pasti, Mbak, sering terjadi di semua orang. Nah, ketika circle pertemanan saya mengalami hal tersebut, yang bisa dilakukan itu biasanya saya itu mencari titik temu di mana kesalahan itu dimulai. Jadi kita itu kumpul, antara yang punya masalah itu tadi kumpul, lalu kita bermusyawarah dan mencari kesalahannya di mana. Dan semua itu harus dikatakan dengan jujur, sejujur-jujurnya walaupun dia salah seperti itu. Dan juga harus dengan kepala dingin, karena demi meluruskan apa yang sudah menjadi kesalahpahaman tadi, sehingga hubungan yang seharusnya erat itu tidak akan menjadi renggang. Karena pasti kesalahpahaman juga harus diakhiri dengan permintaan maaf dari sang pelaku, seperti itu. Oh ya, jadi dalam berteman itu kita memang tidak boleh egois ya Mbak ya. Karena seperti yang Mbak Rafika katakan bahwa dalam berteman, teman kita itu memiliki berbagai macam karakter. Jadi tidak semua itu bisa disamaratakan seperti itu. Intinya kita tidak boleh egois dalam berteman. Kemudian lanjut, terkadang dalam pertemanan itu tidak mungkin teman kita itu tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti pada yang kita sudah singgung sebelumnya, pasti dalam pertemanan itu ada yang melakukan kesalahan, baik itu kita maupun teman kita. Nah, bagaimana cara Mbak Rafika untuk menasehati teman Mbak Rafika atau teman Mbak Rafika menasehati Mbak Rafika ketika salah satu dari kalian itu ada yang berbuat kesalahan, seperti itu? Di dalam Islam sendiri kan juga sudah banyak diatur ya bagaimana adab-adab yang dicontohkan Rasulullah dalam menasihati seseorang. Jadi salah satunya itu adalah dengan kita memberitahukan kesalahannya, jangan sekali-sekali di depan umum. Beneran jangan di depan umum.
Soalnya pasti akan malu-maluin, dia juga bakalan kesinggung banget hatinya pasti. Iya, bener sekali. Dan jadi kita tuh harus berkatanya itu mungkin kalau bahasa sekarang pakainya deep talk ya, berdua 4 mata Iya. gitu. Nah, selain itu ketika kita berbicara juga harus kita hati-hati. Jadi sebelumnya bisa kita ucapkan maaf sebelumnya, contohnya kayak maaf jangan kayak gitu, kalau bisa gini gitu. Dan intinya jangan berkesan seperti kita menggurui lah. Soalnya kan kalau berteman itu kan pasti kita maunya setara tanpa ada apa namanya? Tingkatan seperti Iya, itu, Mbak, kayak ya. pokoknya setara lah kita itu kalau berteman itu. Dan selain itu kita juga harus mencari timing yang tepat. Dan karena ketika kadang seorang yang moodnya lagi nggak bagus, tambah dinasehatin, malah tambah makin down, malah makin renggang hubungannya sama kita, kan juga bahaya. Iya, itu benar sekali. Apalagi teman kita itu cewek ya, Mbak, Oh, ya, iya. yang kemudian. Mood swing banget ya mbak kalau cewek ya pasti iya, ya. pasti itu. Nah, tapi sebenarnya dari menurut pengalaman saya, kalau melihat dari pengalaman saya itu, kalau teman akrab itu malah jarang memakai adab-adab seperti itu, Mbak. Malah kadang kalau kita melakukan kesalahan apa, dia langsung tiba-tiba nabok terus bilang, jangan gitu, pasti kan gitu ya. Oh iya. Karena kalau udah akrab kan pasti lebih ke lapang dada. Mereka tuh kayak, mungkin dia bercanda, tapi padahal beneran gitu. Dianggapnya biasa aja gitu Biasa ya, Mbak, aja, ya? soalnya udah sering gitu kan ya. Oke. Karena juga kadang mereka sudah berkomitmen di awal agar pokoknya kalau kita melakukan kesalahan saling mengingatkan ya gitu biasanya kan. Iya, benar sekali. Jadi pada intinya ketika kita menasihati teman kita atau teman kita menasihati kita, itu harus mencari waktu yang pas, utamanya tidak di depan orang lain, karena hal tersebut malah bisa memperenggang hubungan antara pertemanan kita seperti itu. Nah, kemudian gini Mbak, jadi kan tidak semua pertemanan itu membawa dampak baik. Nah, ya misal kita berada di lingkungan yang baik, otomatis pertemanan kita juga baik dong. Iya. Nah, bagaimana jika kita sedang berada di lingkungan yang kurang baik dan kita memiliki teman yang toksik? Seperti kalau kata anak sekarang itu, kita bagaimana cara menghindari teman toksik dari pertemanan kita seperti itu? Untuk toksik yang sering saya temui itu biasanya pasti teman yang terlalu mengekang seperti itu ya. Iya, benar sekali. Jadi apa-apa itu kita harus nurut ke mereka. Padahal seperti yang Mbak Rafika katakan tadi, bahwa pertemanan itu setara, tidak ada tingkatan, dan kita tidak boleh menggurui orang lain. Begitu juga dengan teman kita, tidak diperbolehkan untuk menggurui kita seperti itu ya. Nah, bagaimana tuh Mbak caranya menghindari teman toksik yang membawa dampak tidak baik dalam kehidupan kita? Kalau menurut saya sendiri sih, ya emang nggak jarang juga ya kalau kita udah terlalu akrab sama teman itu, kadang selain dia kayak menggurui kita, tapi dia juga kadang ngelarang kita main sama yang lain. Kadang kan sering banget ditemuin kayak gitu. Nah, betul sekali. Terus kalau mau kumpul-kumpul pun kita juga wajib ikut. Jadi mereka itu tidak menerima alasan apapun kalau kita nggak bisa ikut. Nah, kalau kayak gitu sih menurut saya lebih baik tinggalkan aja sih. Karena kan semua orang juga pasti memiliki kesibukan masing-masing. Dan kita juga punya hak untuk berteman dengan siapapun. Jadi nggak semua yang ia inginkan itu harus selalu kita penuhi gitu. Oh ya, jadi lebih baik ketika kita menemukan orang yang toksik atau teman yang toksik, lebih baik kita tinggalkan untuk kebaikan kita sendiri gitu ya Mbak ya. Kalau memang masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya kita bicarakan baik-baik. Iya, benar Tetapi sekali. kalau sudah tidak bisa dibicarakan, ya sudah kita tinggalkan saja. Toh orang yang mau kita jadikan teman itu bukan cuma dia seperti itu. Iya. Kemudian ini yang terakhir nih Mbak nih. Nah, tolong dijelaskan secara detail mengenai adab berteman sesuai dengan ajaran Islam itu seperti apa sih Mbak? Karena kan seperti yang Mbak Rafika katakan tadi, bahwa terkadang malah teman akrab itu ketika berteman itu kurang ada adabnya. Nah, padahal dalam Islam itu sudah diajarkan ketika kita berteman dengan seseorang, entah itu teman biasa maupun teman akrab, kita harus tetap memiliki adab.
Nah, bagaimana adab berteman menurut ajaran Islam? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mbak Rafika? Oke. Ya emang kalau kita udah akrab kadang emang suka nggak tahu diri ya temennya. Nah, jadi kadang tuh apa ya, adab tuh kayak nomor 27 lah. Yang penting mah temenan dulu. Oke. Tapi sebenarnya saya tuh pernah baca sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ada 7 adab dalam berteman. Yang pertama itu menunjukkan rasa gembira. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita itu harus saling menjaga perasaan masing-masing. Kan nggak tahu juga tuh lawan kita. Punya teman kita itu moodnya lagi bagus enggak. Kadang kan ada yang kelihatan dari mimik mukanya, kadang ada yang juga yang enggak. Betul sekali. Nah, tapi kita tetap harus berhati-hati dan saling menjaga perasaan masing-masing, dan kita itu harus menghindari sikap atau kata-kata yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, yang kedua itu kita harus, mungkin kalau bertemu di jalan ya, kita harus mendahului mengucapkan salam. Karena seorang teman pasti kan tidak sungkan untuk mendahului beruluk salam meskipun mungkin lebih tinggi kedudukannya secara sosial. Jadi walaupun seorang presiden ketemu temannya yang pedagang, jadi presiden itu nggak bakal malu kalau dia tuh ngucapin salam duluan gitu kan. Emang kalau berteman kan setara ya. Iya, dalam pertemanan tidak ada tingkatan ya, Mbak ya. Iya. Nah, yang ketiga itu ramah dan lapang dada. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul nih, kita itu harus tetap ramah, harus lapang dada, karena mungkin kalau terjadi kesalahan-kesalahan dan seorang teman itu pasti akan cenderung mudah memaafkan karena tidak ingin pertemanannya itu menjadi renggang. Iya, betul sekali. Mungkin karena jarang ketemu juga kan ya, pasti mereka lebih udahlah, orang kumpul juga sekali-sekali, jadi untuk kali ini ya udah gitu, lapang dada biasanya. Iya, betul. Nah, yang keempat itu kita itu harus apa ya? Lupa saya malah. Oh, itu apa namanya? Kalau mereka mau pamitan kan biasanya berdiri tuh. Nah, itu kita harus ikut berdiri juga. Nah, sikap ini tuh menunjukkan atau sebagai bentuk penghormatan terhadap teman kita itu tadi. Karena kalau misal mereka berdiri, kita duduk kayak atasan sama bawahan yang beda tingkatan kayak gitu. Iya, benar. Yang kelima, memperhatikan mereka ketika berbicara dan tidak mendebat. Dan yang keenam adalah menceritakan hal-hal yang baik. Jadi sebagaimana tadi sudah saya bicarakan, bahwa dalam pertemanan itu sebenarnya kedua belah pihak itu tidak ingin saling menyakiti. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga perasaan masing-masing dengan cara menceritakan hal-hal yang baik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu, kita itu jangan sampai memotong pembicaraannya. Mungkin kalau kita udah lama gak ketemu, pasti kan dia akan menceritakan kehidupannya seperti apa. Nah, kita jangan sekali-sekali memotong pembicaraannya. Dan memotong pembicaraan itu menurut saya adalah sesuatu hal yang atau perilaku yang sangat tidak menghormati seseorang yang sedang berbicara. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi banyak sekali ya adab-adab berteman yang sudah diajarkan oleh Islam seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, Mbak nih, menurut saya dalam berteman juga kita tidak boleh membeberkan privasi teman kita. Nah, kan banyak tuh sekarang kan setiap orang itu memiliki WhatsApp kayak gitu kan. Iya, pasti. Nah, kita itu tidak boleh membeberkan atau memberikan kontak WhatsApp kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, ya kan? Iya, Pak. Karena kalau kita memberitahukan hal-hal pribadi, kan belum tentu teman kita itu akan legowo seperti itu. Bahkan ada yang sampai tersinggung. Nah, jadi seperti itu ya adab yang diajarkan oleh Islam dalam berteman. Saya akan mengulanginya. Yang pertama itu ada menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Kemudian yang kedua, mendahului mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Kemudian yang keempat, ikut melepas saat teman berdiri.
Yang kelima, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Kemudian yang keenam, menceritakan hal-hal yang baik. Dan yang ketujuh, tidak membeberkan privasi teman kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Seperti itu ya Mbak Rafika. Betul sekali. Mantap sekali pembicaraan kita pada siang ini. Agak deep soalnya ya temanya. Iya, soalnya kita udah pernah mengalami semua gitu Oh loh. iya benar. Jadi ini lebih ke sesuai pengalaman kita sih sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Rafika sudah menyempatkan Sama-sama. waktu pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi mengenai adab berteman sesuai dengan ajaran Islam dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.